Oke, adik-adik, kita akan mulai dengan persamaan garis ya sebagai pengantar untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, bab kita hari ini. Oke, kita akan ubah dulu ke mode blok ya supaya mempermudah. Nah, mulai dari bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk persamaan garis ada beberapa. Yang pertama itu ada X sama dengan X sama dengan A. X sama dengan A itu menyatakan garis yang tegak ya, vertikal sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau kita gambarkan, kita coba gambarkan dalam sumbu kartesian ya, ada sumbu X-nya. Nah, terus ini ada sumbu Y-nya. Jadi di sini ada X gitu. Nah, terus ini Y. Nah, kalau digambarkan X sama dengan A, tergantung nanti nilai si A-nya ya. Nah, si A-nya di sini, kalau A-nya positif, nah berarti daerahnya itu ada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti gini ya. Nah, A-nya itu negatif, nah berarti di sebelah kiri sumbu Y. Berarti gini. Ya, jadi tergantung nilai A-nya di kanan kiri. Oke, kita akan lanjut ke bentuk yang berikutnya. Oke, ngomong-ngomong ini kalau ditulisin sumbunya semua, digambarkan semua satu-satu, ini bakal capek ya. Oke, kita akan panggil aja semua. Berikutnya ada bentuk Y sama dengan A yang menyatakan satu garis yang datar horizontal sejajar dengan sumbu X di situ. Jadi kalau kita gambarkan, nanti tergantung A-nya juga ya. Kalau A-nya positif berarti dia di atas sini ya. A-nya negatif berarti dia di bawah sini. Nah, kemudian ada bentuk berikutnya. Ada Y sama dengan MX nih. Y sama dengan MX. Ini adalah satu garis yang memiliki gradien M ya, dan melewati satu titik, yaitu titik origin ya, atau titik asal. Nah, titik asal kalian tahu ya, yaitu di sini nih. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, kemungkinan garisnya itu ya bisa gini, gradiennya positif, nah gitu ya, monoton naik. Nah, terus gradiennya bisa juga negatif, yaitu berarti ke sini nih. Nah, gitu ya, ada dua kemungkinan seperti ini. Bentuk berikutnya itu ada Y sama dengan MX. M kali X itu ditambah dengan satu konstanta N misalkan gitu, atau MX tambah C boleh ya. C-nya konstanta, nah di sini N-nya juga konstanta. Nah, ini menyatakan satu garis yang garis miring ya dengan gradien M itu. Nah, kemudian melewati satu titik ya 0,N. Jadi ini ciri khususnya itu melalui gitu ya, melalui titik 0, ya 0,N gitu. Jadi kalau yang sebelumnya, nah ini selalu melalui itu 0,0 ya, titik origin gitu, yaitu yang di sini. Nah, nantinya nanti tergantung N-nya berarti kalau gitu. Tergantung M-nya juga otomatis ya. Nah, jadi kalau digambarkan ya. Nah, sebelumnya kan disebutkan tentang istilah gradien ya. Ya, bisa kalian lupa ya. Khawatir kalian lupa. Gradien ya, kalian masih ingat dulu di SMP ya, pernah dengar istilah ini nih. Gradien ya ukuran kemiringan garis ya. Jadi diukurnya seperti apa? Nah, kalau digambarkan misalkan garis sembarang gini ya. Nah, kita tinggal lihat di situ satu titik kita loncat ke titik lain. Nah, jadi aturannya nanti seperti ini nih. Ukurannya, lihat ukuran horizontalnya sama vertikalnya dihitung gitu. Nah, jadi misalkan saya mulai dari titik ini nih, vertikalnya berapa ya, itu namanya nanti delta Y gitu. Nah, terus nanti horizontalnya berapa, ya itu namanya delta X gitu. Nah, boleh nggak misalkan saya pindahnya dari atas ini ke bawah gitu. Nah, dari atas ini ke bawah, nah berarti
turun gitu ya. Nah itu boleh-boleh aja ya. Kemudian gimana kalau misalnya si garisnya itu miringnya gini nih, nah gitu bisa ya. Jadi nantinya lihat kayak tadi lagi aja ya. Jadi berangkat dari satu titik ya ke titik yang lain gitu. Misalkan gini, saya mulai dari delta x-nya dulu boleh ya. Delta x-nya berapa, delta y-nya berapa. Jadi delta di situ adalah perubahan nilainya ya, perubahan nilainya. Jadi di sini adalah delta x-nya gitu ya. Delta x. Nah, terus ini delta y. Nah, si gradien ya, perjanjiannya ya seperti ini nih. Ya, kalian tahu lambangnya ya, yaitu M. Nah, dirumuskan seperti ini. Jadi rumus umum gradien gitu. Nah, jadi kalau dirumuskan ya M gitu ya sama dengan, nah jadi perjanjiannya dibandingkan nih delta Y gitu ya. Nah, delta Y dibagi dengan delta X gitu ya. Nah, jadi kalian mau naik gitu ya atau mau turun gitu, nilai delta Y per delta X itu pasti sama gitu. Nah, jadi kalau kita uraikan ya, misalkan ada dua titik nih gitu. Titiknya di sini ada X1, Y1 misalkan gitu ya. Nah, terus ini titik yang satu lagi X2, Y2. Kayak gitu. Nah, maka nanti si delta Y-nya itu sama aja dengan apa? Ya, Y2 kurang Y1 ya. Nah, terus bawahnya apa? Ya, per gitu. X2 dikurangi dengan X1. Nah, rumus ini kalian sering lihat ya di SMP dulu. Pada saat membahas tentang garis gitu. Boleh nggak Y1 kurang Y2? Ya boleh. Nah, tapi asal tanggung jawab ya. Bawahnya juga harus menyesuaikan X1 kurang X2. Jadi harus bersesuaian di situ. Nah, jadi ini rumus umumnya nih. Nah, dengan mempelajari ini ya, kalian bisa lihat pola-pola nilai dari gradien garis gitu. Nah, jadi kalau saya polakan ya, nilai gradien itu ternyata cukup unik. Jadi kalau ada garisnya yang seperti ini nih, pakai garis dulu ya. Nah, tadi kan udah dipelajari ya garis miring gimana gitu. Nah, ada juga yang seperti ini nih. Nah, yang kanan itu monoton naik, nah yang kiri itu monoton turun gitu ya. Nah, nantinya kalau misalkan monoton naik gitu, nah maka gradiennya itu adalah bernilai betul positif. Nah, gitu. Jadi di sini tuh bernilai positif nih. Nah, kalau ini bernilai negatif nantinya. Nah, ada juga ya si garisnya itu yang horizontal. Gimana kalau misalkan si garisnya itu garis horizontal gitu. Nah, maka nantinya nilainya berapa nih? Perhatikan si M itu bakal bernilai ya positif maupun negatif gitu kalau ada perubahan ya. Perubahan apa? Perubahan delta Y di situ. Ya, di sini lihat kalau horizontal ada perubahan delta Y nggak? Nah, ternyata dia nggak ada ya. Nah, jadi di sini tuh si gradiennya itu pasti bernilai 0 ya. Jadi di sini nilainya itu 0. Nah, gitu. Nah, ada juga yang kalau misalkan kita naikkan ya nih si garisnya itu, ini kita naikkan. Nah, semakin lama semakin positif, makin lama makin besar gitu ya. Nah, sampai membentuk satu garis yang vertikal gitu. Nah, gimana kalau misalnya si garisnya itu vertikal? Nah, gitu. Jadi ini kan jelas ya ada horizontal ya, pasti ada yang vertikalnya juga gitu. Nah, kalau vertikal gimana vertikal? Nah, kalau vertikal ya nanti gradiennya itu ada yang nulisnya itu tahingga ya, itu harusnya bukan tahingga ya, kurang tepat gitu. Harusnya itu tidak terdefinisi ya. Jadi kalau si garisnya itu vertikal lurus ya, gradiennya itu tidak terdefinisi. Jadi kita tuliskan apa ya, TT aja gitu ya. Ya. Oke, nah jadi untuk gradien ya, kalian mesti ngerti nih konsep gradien seperti ini.